untuk apa namanya, di atas itu sudah banyak apa namanya, banyak bambu-bambu yang tumbang. Ini makanya ini nanti mudah-mudahan kalau waktu terdekat kondisi relatif kondusif, kita nanti akan melaksanakan pembersihan dulu. Ya Mas ya. Untuk sementara jangan naik ke atas karena posisinya kurang memungkinkan. Karena ada gejala-gejala tadi turunnya abu sama ini apa namanya, tadi ada kepulan asap. Kalau saran saya jangan naik dulu nih. Bukan saya ini, demi keamanan kita sama-sama. Biar kita diperkirakan ada erupsi lagi ya gimana? kalau dari lihat fluktuasi getaran gempa di atas, kemungkinan masih terjadi. Maksudnya kecil-kecil. Kita mudah-mudahan tidak mengharapkan yang besar, tapi di situ masih ada. Mudah-mudahan aja tidak ada yang besar, Mas. Tapi dari getaran-getaran itu masih ada. Sepertinya kita tidak boleh naik ke atas karena kontur tanah sudah sudah berubah. Dan tadi dijelaskan oleh Bapak TNI bahwa kondisinya masih labil dan di atas tidak stabil ya. Biasanya begini ini sudah mulai erupsi lagi. Begitu yang dijelaskan kemarin. Dan ini ada beberapa mobil aparat kepolisian dan ambulan juga mencoba untuk naik, tapi kita tidak tahu apakah diizinkan atau tidak. Ternyata juga tidak bisa naik dikarenakan kontur tanah yang sudah mulai miring. Nggak apa-apa, kalau di sini aja nggak apa-apa. Boleh, cuman hanya sebatas parkir ya, sebatas parkir, tetapi tidak diizinkan untuk naik. Ya, benar. Jadi ini memang awalnya miring, tapi tidak seperti ini, lebih parah ini. Ini lebih miring dan di atas sama. Terus untuk pohon-pohon tumbang semua, menghalangi jalan. Iya. Monggo Pak. Jadi tidak bisa dilewati kendaraan, dan demi faktor keamanan karena kita tidak tahu apakah ada gempa susulan atau tidak. Karena posisi untuk tingginya larva yang ditumpahkan dari Gunung Semeru melebihi tingginya aspal sekarang. Begitu. Kalau dulu itu tempat itu sungai, jadi kedalaman kurang lebih hampir 50 sampai 100 meter. Sekarang di atas aspal itu. Iya, jadi mohon maaf kalau rawan ya. Kalau bisa ditarik lurus sekarang lebih tinggi dari ini, dari aspal sekarang. Dari untuk apa namanya? Kondisi tanah dan kondisi fluktuasi lahar ini lebih tinggi sekarang, pasirnya. Kira-kira untuk revitalisasinya itu kapan gitu ya? Jadi kalau dari kita itu tidak bisa memprediksi secepat mungkin, walaupun di sini sudah didukung banyak alat berat dari masing-masing instansi, provinsi maupun daerah ataupun pengusaha yang dari daerah juga tidak bisa, karena posisi sekarang guguran larva ini posisinya panas. Jadi kita berdiri di atasnya masih panas. Jadi kita masih belum bisa memprediksi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masih mengantisipasi kondisi di atas. Apabila terjadi hujan di puncak, di bawah otomatis akan terjadi banjir lahar dingin. Jadi kita tidak beresiko untuk bekerja. Jadi kita lebih baik mengamankan operator para pekerja ini daripada kita bekerja dengan resiko. Lebih baik kita kontur tanah yang miring ini juga baik. Kalau kontur tanah ini hanya di aspal sini. Kalau di sana untuk bekerja, contohnya mengevakuasi kendaraan atau rumah yang tertimbun, kita nggak berani karena posisinya masih panas, guguran larva tersebut. Sampai saat ini pun juga masih panas. Karena pengalaman tahun 2020 sama pada saat itu tanggal 2 Desember, kalau yang sekarang kan tanggal 4 Desember. Di tahun itu saya sampai 3 minggu kondisi larva yang tadi ditumpahkan itu sampai 3 minggu masih panas. Jadi kemungkinan untuk kita bekerja tidak bisa secepat itu. Paling bisanya kita untuk bekerja hanya mengevakuasi atau menyisir dari rumah-rumah atau perkampungan yang kira-kira kita anggap aman. Kira-kira ada korban berapa Pak dari setelah? Kalau korban kita masih belum bisa menentukan karena relawan dari
TNI, relawan dari Polri, termasuk relawan BPBD dan sebagainya, itu seluruhnya masih melaksanakan asesmen kepada masyarakat. Apakah ada masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya, kita masih konfirmasi Pendataan, kepada ya. masyarakat. Kalau memang ada, segera dilaporkan, atau mungkin yang dari luar daerah ada, kita juga yang melaporkan. Jadi kalau memang ada kehilangan, biar kita bisa upaya kehilangan itu pada saat itu terakhir di mana posisinya, biar kita bisa upaya mencari. Oke, terima kasih Pak Mugi. Ya, Mas. Selamat Mari, bekerja. silakan. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Pak, dampaknya kemarin kena Pak ya sini Pak ya? Hah? Kena dampaknya ya? Dampaknya, Pak. Kena dampaknya. Semua iya, rumah iya. di sini tidak bisa ditempati, Pak. Oh ya, ini berarti banyak yang mengungsi nih. Ini sepi. semua di posko pengungsian, itu Pak. di masjid, Pak. Oh di masjid ini? Masjid. Nah, Gini semua. Iya, iya. Ini kemarin dapat aliran lava dinginnya atau abu Ini- vulkanik? Dingin. ini termasuk alir erosi abu vulkaniknya Iya. bercampur pasir yang Iya. ada di sini. Jadi ngalirnya dari mana Pak? Kalau ngalirnya langsung dari Semeru. Dari sana ke sini? Ini dari atas, Pak. Oh dari sini? Loh, enggak, maksudnya dari awan Ya, jatuh ke bawah, sekali itu kan langsung gelap. ya. Lepas gelap itu jadi pasir itu numpuk di tanah itu sudah mungkin setebal 3 sampai 5 cm. Oh, Itu terus akhirnya ada hujan. ada Jadi hujan. hanyut semua. Oh. Itulah yang Kok bisa bikin. sampai rusak begini itu berarti Iya, ada batu itu. atau bagaimana itu? Ya, Ya, itu akan tersumbat. Sebagian air kan tersumbat. Oh, jadi kena ini ya Nah, abunya. kalau aliran lava khusus Semeru lewat jalan sendiri cuma itulah dampaknya di belakang rumah itu. Oh, persawahan itu ya? Itu macam-macam sawah itu kan kena juga 200 meter dari jalan. Itu 300 lah kurang lebih. Iya, iya, Itu iya. kena. iya. Berarti di sini ini termasuk desa apa Pak? Dusun Kamar Kacang, Desa Sumberwuluh. Oh, iya. Ada berapa kakak kira-kira Pak? Kalau di sini satu RT, satu dusun 286 kepala Oh, keluarga. banyak juga ya? Ya. Iya, iya. Yang mengungsi di sini 89 kepala keluarga. Posko 2 itu ada 60 kalau nggak silap. Yang posko tiganya jadi masing-masing karena ada tempat sendiri, tidak ada tenda, jadi menampung mana yang tempat yang luas, Iya. Mana tempat yang aman. yang Mana aman, tempat yang yang luas, aman. dan orangnya sadar gitu lah. Iya, 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 iya. Kalau di atas sendiri juga masih banyak Pak ya? Ini atasnya mana? Di Ini atas terakhir. Terakhir. Ini terakhir. Oh, ini rumah terakhir. Ini ya posko terakhir. Oh, Gerombolan ini cuma rumah 3. iya, 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 iya. Terakhir udah. Terakhir masuk. Kemudian hutan, setelah ini di atas hutan. hutan, piket 0 itu. Jurusan Oh. piket 0. Jadi gak ada perak yang ngambruk. Iya gitu. Iya, 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 iya. Inilah suasana tempat masjid yang dipakai untuk posko pengungsian dari warga salah satu desa di Sumberwuluh ini. Ini Pak makan Pak. Ya. Enggak Pak. Alhamdulillah ini ya Saya ini warga lancar ya. terdampak Pak. Ini tidak ada yang masak Pak. Ini dari mana Pak? Ini dari sini saja kan, dari kamu sini aja. Iya. Kalau dari apa makanan sendiri bantuan dari Oh bantuan dari termasuk ya dari organisasi macam-macam itu Pak. intinya alhamdulillah nggak sampai kekurangan ya Pak. Oh iya enggak Pak, ini banyak Pak. Alhamdulillah. Ini saya baru menaik air Pak dari gunung sana, ini lapar. Iya, monggo monggo monggo. Iya. Iya, nggak sempat masak lah. Nggak ada ini ya.
Alhamdulillah banyak teman-teman yang peduli. Iya, sampai tadi saya dari lapangan Sumberwulu pun Iya. bantuan itu akhirnya disuruh kembali ke mana kecamatan juga ada nampung. Ya namanya kita tuh Iya, satu, alhamdulillah dari satu mana-mana. bangsa satu negara Pak ya. Iya, betul. Harus kita itu saling. Iya. Alhamdulillah. Semoga Tuhan kasih imbalan yang sesuai. Iya Pak. Moga silakan Pak. Karena mohon maaf, kita yang kita khawatirkan bukan dari nggak tahu nanti mungkin lahar pakai saja, tapi kan tapi pakai belum. kondisi longsor. Karena Standby aja ya, Nah, ini yang satunya kan masih ada Surya juga. Kalau misalnya oh bisa kalau ke sini saja nanti ya. bisa. Yang penting jangan 300 meter dari lokasi. dari wah, tidak bisa. yang di warung itu loh. Tidak bisa izin. Karena kalau sudah 300 meter dari warung itu posisi sudah ada tebing. Jadi kita tidak menyarankan. Saya balik ke Surabaya. Kalau 300 meter dari Jam 6 sudah di bandara. kalau Oh, ini terlalu jauh, Pak. dari Kalau sini sini 500 meter saja. Masih Kalau jauh. besok mau meninjau agak ke sana Atau yang mobil penting ada lagi kondisi satu, cerah, tapi itu kan masih standby-nya besok tuh sama Pak Adi. Mobilnya Pak Adi. Gimana? Apa langsung ke sini besok pagi? Oh, gladi bersih. Kita carikan ibu di hotel. Pagi aja. Siap, kalau pagi kami menyarankan. Siap. Pagi-pagi. Ini dari Jasa Marga juga mengupayakan bagaimana agar jalan ini bisa digunakan kembali cepatnya agar evakuasi warga yang masih di sana dan akses jalan bisa ditembus kembali. Jadi mohon maaf kawan-kawan tidak bisa ke atas karena memang kondisi yang kurang menguntungkan. Baik, mungkin hanya sebatas ini yang bisa saya ceritakan. Saya bantu kawan-kawan, mohon doanya agar bencana ini cepat berlalu dan tidak memakan korban yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Ini lagi.